Market Analysis 20 Oktober 2022. Semua yang harus Anda tahu terkait dengan apa saja atau faktor apa saja yang menggerakkan market, terutama sampai nanti malam. Kabar terbaru, nasib trust yang semakin terancam. Sampai saat ini kurang lebih ada 6 anggota parlemen dari Partai Konservatif yang menyerukan penggulingan trust. Dan bahkan hal tersebut sudah mencapai Komite 1922 yang akan melakukan pertemuannya hari ini dan memeriksa surat-surat yang menentang kepemimpinan trust. Rasa-rasanya hal tersebut akan mengancam semakin serius dari posisi trust. Bahkan polling untuk dukungan Partai Konservatif pun turun drastis. Mosi tidak percaya berpotensi membuat posisi trust semakin terjepit. Liz Truss sendiri sudah menyatakan permintaan maafnya dan juga mengakui bahwa dirinya telah membuat kesalahan. Namun dirinya bukanlah orang yang mudah menyerah dan menyatakan diri akan tetap berjuang. Hal yang benar untuk membuat perubahan pada pendekatan ekonomi karena pengeluaran akan naik di tahun depan dan juga tahun berikutnya. Demikian ditegaskan oleh Liz Truss. Dan akhirnya Biden secara resmi melepas 15 juta barrel tambahan dari SPR Amerika. Biden beralasan SPR Amerika sendiri masih lebih dari setengah penuh dan sangat cukup untuk keadaan darurat. Amerika memproduksi 12 juta barrel per hari dan diperkirakan akan berada di jalur rekor produksi minyak di tahun 2023. Sementara itu, Amerika juga akan berencana membeli minyak di harga $70 per barel. Tentunya ini membuat fondasi harga di pasar sehingga nantinya kalau memang terjadi penurunan, hati-hati, maka kemungkinan disitulah letak kesempatan untuk melakukan pembelian crude oil. Breaking news pagi ini dikabarkan Cina mengurangi periode karantina dari kedatangan tamu-tamu luar negeri. Ya, China dikabarkan mempertimbangkan untuk memangkas masa karantina masuk ke negara tersebut dari 10 hari menjadi 7 hari. Dengan rincian, yang terbaru adalah 2 hari karantina di hotel dan juga 5 hari karantina di rumah. Padahal sebelumnya diberlakukan 7 hari karantina di hotel dan 3 hari karantina di rumah. Pertanyaannya adalah apakah ini tanda-tanda berakhirnya kebijakan zero COVID di China? Ya, berkaca dengan negara lain yang pernah memberlakukan hal yang sama, pengurangan masa karantina bisa menjadi awal dari pelonggaran dan selanjutnya akan berdampak positif bagi negara tersebut. Dampak yang akan berpotensi terjadi adalah langkah positif untuk ekonomi dan tentunya untuk sosial di China. Yang berarti pula aktivitas ekonomi ini akan mengakibatkan dampak pertumbuhan yang bisa diharapkan perlahan tapi pasti. Sementara untuk jangka menengah sendiri, jika dilanjutkan dengan pelonggaran, maka akan berdampak positif pada sentimen global dengan terbukanya atau terurainya gangguan pasokan. Dan tentunya hal tersebut juga akan berdampak positif untuk komoditas oil dan emas untuk jangka menengah. Dikarenakan kita ketahui bersama bahwa China merupakan konsumen terbesar bagi komoditas oil maupun emas. Lalu apa yang menjadi fokus pasar dalam waktu dekat? Ya, dari Inggris kita akan mengamati terus terkait dengan gejolak politik Inggris karena memungkinkan untuk terjadinya pemecatan tidak diduga-duga terkait dengan posisi Perdana Menteri Liz Truss yang terancam. Ya, katakanlah kalau memang terjadi, maka ini akan menjadi jabatan yang sangat singkat untuk seorang Perdana Menteri hanya mengemban tugas 6 bulan. Lalu kemudian kebijakan fiskal pemerintah rasa-rasanya akan menjadi indikator yang berikutnya akan dinilai dari pemerintahan Truss. Dan itu akan terjadi di akhir bulan ini 31 Oktober. Kalau salah langkah lagi, maka kemungkinan posisi Truss semakin terjepit. Dan di awal November tanggal 3 ada kemungkinan posisinya adalah terkait dengan rencana kuantitatif tightening dari BOE dan itu beriringan dengan kenaikan suku bunga dari BOE sekitar 75 atau bahkan 100 basis point. Sementara itu dari Amerika kita sudah ketahui bersama rilis SPR yang terbaru sudah diumumkan, maka fokus akan kembali kepada agresifnya Fed yang kemungkinan akan berlanjut dan itu berarti pertengahan malam nanti, jika ada pernyataan dari Fed, maka kemungkinan nada hawkish tersebut masih tetap mengemban ataupun mendukung kaitannya dengan kebijakan kenaikan suku bunga dari Federal Reserve. Lalu kemudian di November juga akan ada midterm election, dan rasa-rasanya inilah yang membuat kenapa Biden begitu getolnya untuk mengeluarkan SPR guna menekan harga minyak. Ya, harga minyak yang terlampau tinggi akan menjadi kerikil yang digunakan sebagai serangan lawan politik terhadap partai Joe Biden. Lalu kemudian dari China sendiri, Kongres Nasional Partai Komunis masih belum selesai sampai akhir pekan, tapi kurang lebih dengan rencana pelonggaran ataupun pengurangan masa karantina, maka kebijakan zero COVID diharapkan bisa melonggar. Ya tentunya itu akan berdampak ekspektasi global
cenderung tumbuh kembali kepada China. Lalu kemudian ada masalah properti yang masih belum terselesaikan dan juga termasuk kebijakan longgar PBOC yang nampaknya sampai saat ini suku bunganya masih tetap dipertahankan. Beralih dengan calendar, skenario untuk malam ini adalah di jam 19.30, initial jobless claims 4-week average. Kita akan melihat ekspektasi 213.000 dengan previous atau prior di angka 211.5 ribu. Jika memang aktual lebih besar dari ekspektasi, maka potensi reaksi pasar akan mendorong US dollar menguat. Dan itu berarti indeks saham, gold, dan juga currency lain akan mengalami pelemahan. Sementara kalau misalkan aktual lebih kecil dari ekspektasi, maka US dollar berpotensi melemah. Dan itu berarti tanda-tanda untuk indeks saham rebound dan juga gold dan juga diikuti dengan currency lain. Di jam 9 malam, existing home sales perhatikan dengan ekspektasi minus 0,8% dari previousnya minus 0,4%. Ini berarti diharapkan terjadinya pelemahan, tapi kalau ternyata aktualnya lebih besar dari ekspektasi, maka potensi reaksinya adalah US dollar akan mengalami penguatan, indeks saham, gold, dan juga currency lain berpotensi melemah. Sementara sebaliknya, jika aktual lebih kecil daripada ekspektasi, maka US dollar akan mengalami pelemahan kembali, dan itu berarti pertanda positif untuk indeks saham, gold, dan juga currency lain. Ingat, bahwasanya market membutuhkan data yang buruk. Bad news is good news. Setidaknya itu yang bisa mengangkat sentimen pasar menjadi positif. Beralih kepada US Dollar Index atau DXY. Di grafik H4 ternyata benar adanya bahwa kemarin kita sudah sempat memperkirakan mungkin saja terjadi kenaikan karena kekuatannya 50-50, baik itu untuk kenaikan ataupun penurunan. Ya, kita bisa lihat di sini area yang dimaksud adalah menembus kembali zona resisten, padahal sebelumnya sudah sempat berada di zona penurunan. Nah, kemudian yang kita lihat selanjutnya adalah potensi dari pertahanan resisten kedua. Yang artinya kita masih juga tetap bisa melihat kembali penurunan. Tapi kalau misalkan kita perhatikan, maka penurunan ini bisa saja relatif terbatas. Ya, in case terjadi penurunan pun, kami perkirakan ini akan menjadi area support yang cukup kuat. Kemudian diharapkan nantinya akan terjadi pantulan kembali naik. Dan ini sangat menunjang untuk potensi bullish. Di sisi lain, kalau ternyata dia tembus 113, maka dia akan lanjutkan ke level 114.50-an. Nah, kita akan compare dengan apa yang terjadi atau terbentuk di grafik daily, di mana posisi daily kecenderungannya membentuk candle bullish. Ya, ini berarti pertanda dari apa yang kita usahakan ataupun yang kita lihat kemarin, bahwasanya potensi dari double top kemungkinan bisa buyar atau bahkan hilang sama sekali. Anda bisa perhatikan di sini, kalau kita hilangkan Fibonacci retracement, maka fokus utama akan tertuju ke bagian ini. Ini berarti kondisinya bukan lagi tentang double top, melainkan tentang potensial dari triangle. Kalau memang ternyata dilihat triangle-nya, maka yang paling memungkinkan adalah triangle untuk pola bullish atau kenaikan. Yang berarti pula, saat dia terjadi penurunan, maka level rejection di area support diharapkan terjadi, dan kita fokus dengan 3 candle terakhir, teman-teman. Di 3 candle terakhir membentuk pola bearish atau long black, lalu kemudian ada doji candle di tengahnya, dan juga bullish ataupun white candle. Dan ini berarti potensi yang kita sebut sebagai morning star. Ya, akibat morning star tersebut muncul, maka peluang yang paling memungkinkan adalah penembusan zona resisten, dan itu berarti berdampak penguatan untuk US dollar kembali muncul, dan akan menjadi sumber masalah untuk commodity gold ataupun currency lain. Di sisi lain, potensi yang tampak juga sama adalah di grafik US Treasury Yield, di mana candlestick ternyata menggagalkan pola penurunannya. Kalau Anda lihat, doji candle kemarin ternyata dihadang dengan long bullish candle. Dan ini berarti pertanda bullish masih akan tetap dominan. Meskipun demikian, kalau kita compare lagi antara harga dan juga MACD, maka yang kita lihat adalah tetap dalam ancaman bearish divergence. Artinya, peluang penurunan pun masih tetap akan terbuka untuk US Treasury Yield. Tapi dengan catatan, jika memang terjadi kenaikan lalu kemudian MACD pun kembali mengangkat naik ke atas, maka kemungkinan posisi tersebut atau yang kita sebut dengan bearish divergence akan totally fail atau gagal. Dan kalau kita lihat dari kondisi grafik 4, hal tersebut tersirat dari penembusan zona resisten kemarin. Ya, kita sudah sempat 2 kali berturut-turut menyebutkan terkait dengan kecurigaan ataupun potensi dari bullish rectangle.
Anda bisa lihat di sini pergerakan yang cukup stabil, meskipun sempat terjadi false breakout 2 kali, baik itu resisten ataupun support, nyatanya yang terjadi terakhir adalah penembusan di atas resisten. Dan itu berarti memperkuat potensi dari bullish rectangle yang kita maksud sebelumnya. Dengan demikian, potensi untuk hari ini pun rasa-rasanya bukan mustahil. Kalaupun terjadi penurunan, maka penurunan tersebut hanyalah sekedar pullback ataupun retest. Ya, saya harapkan penurunan pun akan terbatas seperti itu, lalu kemudian kita akan dapatkan pola kenaikan kembali.